hikmah dapat kita nikmati dan kita rasakan. Ada kata-kata beliau yang terkait dengan kehidupan di dunia. Dalam sebuah kesempatan, Yahya bin Ma'in rahimahullahu ta'ala mengatakan, hidup di dunia ini seperti mimpi saja. Kata Yahya bin Ma'in, hidup di dunia ini seperti mimpi saja. Demi Allah, akan ada ruginya bagi seseorang yang bertakwa kepada Allah pagi dan petang. Sungguh pada saat berusia 24 tahun, aku berangkat haji dengan berjalan kaki dari Baghdad ke kota Mekah. Hal ini terjadi 50 tahun yang lalu. Akan tetapi, peristiwa itu seolah-olah baru saja terjadi kemarin. Yahya bin Ma'in rahimahullah. Artinya, beliau merasakan waktu yang berjalan demikian cepat, bergulir, mengalir dengan derasnya. Sampai kata Yahya bin Ma'in rahimahullah, rentang waktu 50 tahun itu bagai sehari. Sebuah peristiwa besar yang telah beliau lewati 50 tahun sebelumnya, beliau katakan seolah-olah baru saja terjadi kemarin. Para pendengar radio yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan memang seperti itulah sungguh benar apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda beliau yang menggambarkan perputaran waktu begitu cepatnya, bergulirnya hari demi hari, yang silih berganti, tanpa jeda, tanpa tanggung. Semuanya berjalan, mengalir begitu cepat. Tentu kita masih selalu ingat dengan kisah Ashabul Kahfi. Dengan kisah Ashabul Kahfi. Sekelompok anak-anak muda yang melarikan diri, meninggalkan negeri demi untuk menyelamatkan agama, demi menegakkan ibadah secara utuh dan sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kisah mereka disebutkan bahwa sekelompok anak-anak muda itu kemudian bersembunyi dan berlindung di sebuah gua yang luasnya cukup untuk mereka. Gua yang di dalam bahasa Arab disebut dengan Al-Kahfi. Oleh karena itu anak-anak muda itu disebut di dalam Al-Quran sebagai Ashabul Kahfi. Anak-anak muda yang tinggal di dalam gua. Mereka tinggalkan kehidupan dunia, mereka tinggalkan masa muda yang penuh dengan foya-foya. Mereka memilih manusia demi menyelamatkan agama. Mereka tidak ingin walau dalam keadaan dipaksa. Mereka tidak ingin walaupun dalam keadaan dipaksa untuk
beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di gua itu mereka bersembunyi, berlindung, berlari, mencari tempat yang sepi, tempat yang aman. Berapa lamakah mereka berada di sana? Allah sebutkan sendiri di dalam Al-Quran, وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. Mereka tinggal di dalam gua tersebut selama 309 tahun. 309 tahun. Bukan waktu yang kita. 309 tahun adalah rentang waktu yang sangat lama sekali. Akan tetapi 309 tahun itu disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam percakapan di antara anak-anak muda itu sendiri, itu berlalu begitu cepat sekali. Coba kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi. Allah menyatakan, "Wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum. Qala qailun minhum kam labithtum? Qalu labithna yawman aw ba'da yawm." Dan demikianlah kami bangkitkan mereka kembali dari tidurnya, sehingga satu dengan yang lain saling bertanya. Ada seorang di antara mereka bertanya, "Sudah berapa lama kalian tinggal di sini, di dalam gua ini?" Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Teman-temannya sama-sama menjawab, "Loh, tinggal di sini baru sehari atau baru setengah hari?" Subhanallah, 309 tahun hanya dirasakan sehari atau setengah hari oleh mereka anak-anak muda itu. Tentunya ayat ini mengingatkan dan semestinya menyadarkan kita bahwa ternyata waktu hidup di dunia ini begitu cepat sekali. Sangat cepat sekali. Pandangan kita, waktu terasa lambat berjalan. Walaupun kita terkadang merasa sudah cukup terlalu lama dalam hal apa saja, tetapi hakikatnya waktu yang kita anggap lama itu ternyata amatlah cepat dan pendek sekali. Dan saja 309 tahun yang dilewati oleh anak-anak muda Ashabul Kahfi, ternyata mereka merasakannya hanya seperti sehari atau setengah hari. Di surat Al-Baqarah ayat 259. Al-Baqarah 259. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang seorang hambanya yang melakukan sebuah perjalanan panjang, yang lantas melewati reruntuhan-reruntuhan kampung, puing-puing bangunan, sisa-sisa kehidupan. Ketika lihat puing-puing reruntuhan tersebut, bangunan yang telah hancur, bahkan hampir bersatu dengan tanah yang ada di sekitarnya. Orang tersebut mengatakan,
anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Au kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha." Atau seorang yang melewati dan melintasi sebuah kampung, pada kampung itu sudah hancur binasa, tinggal puing-puing reruntuhan, sisa-sisa bangunan. Ketika melihat bangunan yang sudah hancur, kampung yang hanya tersisa puing-puingnya, tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan di sana. Tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan di sana. Orang itu mengatakan, anna yuhyi hadillahu ba'da mauti. Bagaimana mungkin Allah menghidupkan kembali kampung yang sudah mati seperti ini? Lalu apa yang terjadi, para pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Fa amatahu Allahu mi'ata 'amin tsumma ba'atha. Kemudian Allah pun membuat dia mati selama 100 tahun. Setelah itu baru dibangkitkan hidup kembali. 100 tahun lamanya Allah membuat dia mati. Setelah itu dibangkitkan. Kam labista qala labistu yawman aw ba'dha yawm qala bal labista mi'ata 'amin. Setelah dibangkitkan kembali setelah 100 tahun dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ditanya, berapa lama kamu di tempat ini? Orang itu menjawab, labistu yawman aw ba'dha yawm. Saya tinggal di tempat ini ya, kalau tidak setengah hari, baru sehari. Subhanallah. 100 tahun berjalan. 100 tahun sudah terlewatkan. Tetapi yang ia rasakan hanya sehari atau setengah hari. Maka ayat ini mendukung dan menguatkan ayat sebelumnya. Bahwa waktu yang berlalu di alam kehidupan dunia ini sungguh sangat cepat sekali. Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Yunus, wa yawma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahar yata'arafuna bainahum khasira alladhina kadzabu biliqa'illah wa ma kanu muhtadin. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa pada hari mahsyar, ketika seluruh umat manusia dikumpulkan guna mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya selama kehidupan di dunia. Lam yalbathu illa sa'atan minan nahar. Apa yang mereka rasakan umat manusia dan apa yang akan kita rasakan nantinya. Ka'lam yalbathu illa sa'atan minan nahar. Seakan-akan mereka hidup di dunia ini hanya sesaat saja di siang hari. Cepat sekali. Ta'arafuna bainahum, satu sama lain saling mengenali. Qad khasira alladziina kadzdzabu bi liqa'illah wa ma kanu muhtadin. Untuk meruginya orang-orang yang mendustakan pertemuan dan perjumpaan dengan Allah pada hari kiamat, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, Al-Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah menyatakan, yukhbiru ta'ala an sur'atin idha'id dunya. Ya. Di dalam ayat ini Allah memberikan kabar tentang begitu cepatnya dunia ini binasa, hancur, dan
Sungguh sangat-sangat cepat sekali. Melalui ayat ini Allah menyampaikan kepada kita bahwa kehidupan dunia ini cepat sekali akhirnya. Wa anna Allah ta'ala hasyara an-nasa idza hasyara an-nasa wa anhum liyawmin la raiba fihi ka'annahum ma labithu illa sa'atan min nahar. Melalui ayat ini Allah menyampaikan kepada kita bahwa saat Allah kumpulkan umat manusia pada hari yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, hari kiamat, maka seolah-olah mereka tidak pernah merasakan hidup kecuali sekejap saja di siang hari. Wa ka'annahu ma marra 'alaihim na'imun wa la bu'sun wa hum yata'arafuna bainahum ka halihim fid dunya. Sehingga begitu cepatnya berlalu, itu yang mereka rasakan pada hari mahsyar, puluhan tahun hidup di dunia, bahkan sebagian yang mencapai 100 tahun kehidupan di dunia. Seolah-olah mereka tidak merasakan apa-apa. Mereka tidak pernah merasakan sengsara atau merasakan bahagia. Mereka tidak pernah merasakan derita ataupun bahagia. Karena merasakan waktu itu begitu cepat sekali berlalu. Walaupun demikian mereka satu sama lain mengenal seperti yang mereka rasakan di dunia. فَفِي هَذَا الْيَوْمِ يَرْبَحُ الْمُتَّقُونَ وَيَخْسَرُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ. Pada hari tersebut orang-orang yang bertakwa akan beruntung, sukses. Sementara orang-orang yang mendustakan pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala itu akan merugi. Demikian keterangan Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala tentang ayat ini, bahwa dunia begitu cepat akan berakhir. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat ini, beliau membawakan beberapa ayat lain yang satu makna. Ayat-ayat yang menjelaskan bahwa kehidupan di dunia ini begitu cepat sekali akan berakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nazi'at, "Ka'annahum يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها." Di dalam ayat surat An-Nazi'at ini Allah menjelaskan bahwa umat manusia akan merasakan kehidupan di dunia itu seperti pagi atau petang saja, cepat sekali. Sungguh sangat cepat sekali waktu berjalan dan bergulir. Di dalam surat Ar-Rum Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa yauma taqumus sa'atu yuqasimul mujrimun ma labithu ghayra sa'ah kadzalika kanu yufakun." Dan pada hari kiamat orang-orang yang mujrim, mereka yang melakukan pelanggaran syariat di dunia ini bersumpah, "Ma itu ghairu sa'ah." Mereka merasa bahwa kehidupan yang dijalani di dunia hanyalah sesaat saja. Kemudian setelah membawakan beberapa ayat yang semakna dengan ayat di atas tadi, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyatakan, "Wa hadza kulluhu dalilun 'ala istiqsal hayatid dunya fid daril akhirah." Semua ayat-ayat di atas adalah dalil tentang betapanya kehidupan dunia bila dibandingkan kehidupan akhirat. Bila dibandingkan kehidupan akhirat, kehidupan dunia ini begitu cepat sekali.
Para pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika muslim ataupun muslimah telah mengerti, memahami, dan menyadari bahwa kehidupan di dunia ini begitu sangat cepat, dan pasti akan segera berakhir. Seorang muslim ataupun muslimah telah benar-benar meyakini bahwa waktu yang berjalan di dunia ini akan seperti cepatnya kilat dan petir. Setelah dia paham, mengerti dan yakin, tentunya apa yang harus dia perbuat? Apa yang harus dia lakukan? Yang harus dia lakukan adalah memperpendek angan-angan dan khayalnya. Memperpendek angan-angan dan khayalnya untuk hidup di dunia. Rencana-rencana yang ia buat masih dinilai sangat panjang bila dibandingkan ajal yang telah ditentukan Allah untuknya. Sebagaimana yang disebutkan sendiri oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau membuat garis-garis di atas tanah. Beliau sebutkan ini ajal manusia, pendeknya seperti ini garisnya. Sementara angan-angan manusia, amaluh, angan-angannya dan khayalnya ini demikian panjang, melebihi batas umur yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu yang ada dimanfaatkan sebaik-baiknya. Memang kita sudah yakin bahwa kehidupan dunia ini sangat cepat, umur dan usia kita pun hanya tinggal beberapa saat. Lantas, apakah dibenarkan? Apakah bisa diterima oleh akal dan fitrah manusia yang masih sehat? Apakah bisa dibenarkan kalau kita terus dan terus tersibukkan dengan urusan duniawi? Apakah belum tiba saatnya kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Menunggu apalagi yang dinanti? Apakah harus terus diundur? Apakah kemudian terus ditangguhkan dan diulur-ulur? Nanti, besok, tahun depan. Saudaraku, fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sikap yang seperti itu tidak akan menambah waktu, mengulur, menunda, menangguhkan, nantilah. Kalau kita sudah yakin dan sadar serta mengerti bahwa bergulirnya waktu di dunia ini begitu cepat sekali, lantas juga kita masih sibuk dengan urusan-urusan pribadi kita, urusan-urusan yang terkait dengan duniawi kita. Apakah tidak semestinya kita memaksimalkan setiap langkah, setiap ucapan, setiap hembusan nafas kita agar selalu bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimanapun juga masing-masing kita telah ditetapkan ajalnya. Kapankah dia akan meninggal dunia, bertemu dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Semua sudah ditentukan. Disebutkan di dalam kitab-kitab sejarah bahwa warga kota Madinah, mereka yang tinggal
menetap dan berdomisili di kota Madinah, jika telah berusia 40 tahun, masing-masing akan fokus dan menghabiskan waktu untuk beribadah. Penduduk kota Madinah, jika telah berusia 40 tahun, itu akan fokus dan menghabiskan waktu untuk beribadah. Kalau nggak kerja, kerja. Tidak ada aktivitas lainnya. Ada aktivitas lainnya. Akan tetapi porsi waktu yang diberikan untuk beribadah setelah mereka berusia 40 tahun menjadi lebih banyak, menjadi lebih sering. Coba para pendengar radio yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kita yang berusia 40 tahun, apakah sudah lebih baik di dalam kualitas ibadahnya? Apakah kita sudah mampu memberikan porsi yang terbanyak dari waktu yang kita punya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di sisi yang lain, bukan berarti kalau belum berusia 40 tahun ya masih ada kesempatan untuk membagikan porsi ke dunia lebih banyak. Bukan seperti itu. Jangan salah paham, oh ya nantilah nunggu 40 tahun, lalu sekarang masih 20 tahun, sekarang kan umur saya masih 30 tahun, nantilah nunggu 40 tahun baru konsentrasi dan fokus beribadah. Oh, bukan seperti itu, tidak bisa disalahpahami dengan demikian. Ketika kita bercerita bahwa penduduk kota Madinah setelah berusia 40 tahun masing-masing akan fokus dan menghabiskan waktu untuk beribadah, artinya mayoritas penduduk kota Madinah seperti itu. Kalau sudah 40 tahun ya sudah, porsi waktu yang terbanyak diberikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak disibukkan dengan kehidupan dunia. Mereka yang belum berusia 40 tahun juga ada yang semakin hari semakin waktu menyibukkan diri dengan kehidupan akhirat, dengan ibadah. Bukannya malah bersemangat untuk semakin memperbanyak dan memperluas kepentingan materinya, bukan. Nah, kalau kita sekarang, para pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kehidupan sekarang ya, usia 40 tahun disebut sebagai usia emas. Umur yang sangat matang sekali di dalam berkarir, berbisnis, berpolitik, bahkan kata sebagian orang dalam hal asmara, 40 tahun. Orang-orang yang sudah usia seperti itu, kalau di kalangan kaum muslimin diajak belajar agama, masih belum bisa. Nantilah, nunggu pensiun, nanti nunggu kalau sudah agak tua sedikit. Usia 40 tahun itu usia yang produktif katanya. Usia produktif kok malah waktunya dihabiskan di masjid. Kata mereka ini nggak matuk, nggak cocok. Astagfirullahaladzim. Apakah belum cukup? Apakah belum cukup usia yang sudah kita punya sampai hari ini? Apakah belum cukup? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir." Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir? Dan apakah belum datang kepada kamu pemberi peringatan? Subhanallah, melalui ayat ini Allah mengingatkan kita bahwa
Allah telah memberikan senggang waktu umur untuk kita supaya mempersiapkan diri menghadapi perhitungan amal. Para ulama ahli tafsir berbeda pendapat tentang berapakah umur yang ditetapkan Allah melalui ayat ini untuk penggang waktu berpikir manusia. Ada ahli tafsir yang mengatakan 17 tahun. Ada pula yang mengatakan 18. Ada yang menyatakan 40 tahun. Bahkan ada yang berpendapat 60 tahun. Tetapi kita tidak terikat dan terpaku dengan pendapat-pendapat tadi. 17, 18, 20, 30, 40, 60. Bukan. Tetapi yang terpenting dari itu semua, yang paling pokok justru ya kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya menghadapi hari yang pasti. Sungguh para pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah, sungguh waktu ini begitu cepat sekali berlalu. Rasa-rasanya baru kemarin kita melakukan sebuah kegiatan, kok rasa-rasanya sekarang terulang kembali kegiatan yang sama. Oh, sudah 1 minggu dong. Oh, ternyata sudah 1 bulan. Wah, kayaknya baru kemarin, padahal sudah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Ketika kita sudah mulai merasakan ini seperti itu, kita introspeksi diri. Apa yang telah kita lakukan selama ini, apa yang sekarang sedang kita lakukan, dan apa yang akan kita lakukan nantinya. Harus bisa terjawab dengan rapi, terjawab dengan teliti dan terinci. Apa yang telah kita perbuat, apa yang sudah kita perbuat, apa yang akan kita perbuat. Maka sungguh merugi sekali dan sungguh sangat-sangat merugi apabila kita masih terjauhkan dari kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh sangat merugi, na'udzubillahi min dzalik, apabila setiap tambahan hari dan tambahan waktu yang kita punya dan kita miliki, ternyata kita tidak bisa menjadi lebih baik. Ini sungguh sangat-sangat merugi. Apalagi kemudian muncul sikap taswif, mengundur-undur, menunda-nunda, menangguhkan, nantilah. Seakan-akan waktu itu yang menentukan adalah dirinya. Seolah-olah dia bisa hidup lebih lama lagi. Tidak bisa seperti itu. Sebagian orang yang tidak mengerti, bahkan mengatakan, aku ingin hidup lebih lama lagi. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Begitu. Mungkin ada sebagian di antara kita yang masih ingat baik-baik puisi yang terkenal di zamannya. Berlari hingga hilang pedih perih, dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Ya, kelihatannya memang indah kata-kata seperti ini, kelihatannya. Rasa seninya tinggi, kata sebagian orang. Akan tetapi kita perlu tahu bahwa kalimat-kalimat seperti itu, aku mau hidup 1000 tahun lagi, itu ternyata adalah kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang Yahudi sebagai angan-angan kosong mereka. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 96, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Allah menyatakan melalui ayat ini, dan sungguh wahai Muhammad, engkau akan mendapati mereka sebagai orang yang paling berambisi dengan kehidupan dunia. Bahkan lebih berambisi lagi dari orang-orang musyrik. Siapa mereka? Kaum Yahudi. Seperti apakah ambisi mereka? Allah menyatakan dalam ayat yang sama, yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun. Memangnya kalau punya umur yang panjang sampai 1000 tahun bermanfaat? Kata Allah dalam ayat yang sama, padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkan dari siksa api neraka. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ini angan-angan kosong orang-orang Yahudi, ingin hidup 1000 tahun lagi. Nggak mungkin, ini sesuatu yang mustahil untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kalau umat-umat yang terdahulu seperti umat Nabi Nuh, mungkin salah seorang di antara mereka diberi umur sampai 1000 tahun. Tetapi setelah Nabi Muhammad terus dibangkitkan, angan-angan untuk hidup lebih lama sampai 1000 tahun lagi adalah angan-angan kosong. Bahkan di dalam sebuah riwayat, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa rata-rata usia umat Islam adalah 60 tahun. Rata-rata usia umat Islam adalah 60 tahun. Maka ketika kita membaca sejarah bahwa penduduk kota Madinah telah berusia 40 tahun lebih fokus dan konsentrasi untuk beribadah, wajar. Karena 2/3 usia itu sudah dia lewati. Kita sepertiganya 20 tahun. Itu kalau usianya 60 tahun sebagai usia rata-rata umat Islam. Nah kita tidak ada yang tahu persis dan menjamin secara pasti berapakah batas umur kita. Padahal waktu itu seperti yang kita sebutkan di depan tadi, waktu berjalan begitu cepat sekali. Maka di usia yang tersisa, pada umur waktu yang ada, para pendengar radio yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita maksimalkan semaksimal-maksimalnya untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita lakukan, walaupun masih sebatas rencana, semua yang kita lakukan walaupun masih sebatas rencana, seyogianya dibuat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita lakukan, semua yang kita ucapkan, semua yang ada tanpa terkecuali, sebisa mungkin bernilai ibadah. Semua karena Allah Subhanahu wa taala. Karena memang waktu di dunia ini begitu cepat sekali bergulir, mengalir. Kalau kita berkumpul, harus berkumpul karena Allah. Ketika suatu saat kita berpisah dan harus dipisahkan, berpisahnya pun karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena yang lain. Ketika kita memberi, memberilah karena Allah. Pada saat kita menerima, kita pun menerima karena Allah. Ketika kita tidak memberi dan tidak ingin berbagi, kita tahan tangan kita. Itu pun harus karena Allah Subhanahu wa taala. Benci dan cinta kita, itu pun harus lillah wa fillah. Ketika kita benci dengan seseorang,
harus dibangun di atas cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena asal benci. Tersinggung urusan pribadi, akhirnya benci. Urusan harta atau materi, lalu benci. Jangan disibukkan dengan hal-hal yang seperti itu. Benci dan cinta kita karena Allah, memberi dan menolak kita karena Allah, menerima dan menahan kita karena Allah, bersatu dan berpisah pun karena Allah Subhanahu wa taala. Duduk, berdiri, berbaring, semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Persis sebagaimana yang disebutkan Allah di dalam firman-Nya, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan dan sampaikan wahai Muhammad kepada seluruh umat, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sungguh salatku, ibadahku, sembelihanku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, adalah untuk dan milik Allah Rabbul alamin. Semangat yang seperti ini harusnya menjadi nafas kehidupan kita. Kenapa? Karena waktu berjalan dengan cepat. Sekali kita terlambat, belum tentu ada jaminan kita bisa menyusul. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Contohlah Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau meninggal masih dalam hitungan muda. 45 tahun umur beliau ketika meninggal dunia. Namun umur 45 tahun yang dialami dan dijalani oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, disebutkan para ulama dipenuhi dengan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam As-Sakhawi rahimahullah memuji Al-Imam An-Nawawi di dalam salah satu biografi yang beliau buat khusus tentang Al-Imam Nawawi. Apa kata Al-Imam As-Sakhawi? Kata Al-Imam As-Sakhawi rahimahullah, inilah karya-karya beliau, kurang lebih berjumlah 50 kitab. Semuanya seperti kata Al-Kamal Al-Adfawi, dalam waktu singkat dan usia yang masih muda. Subhanallah. Dalam usia yang masih muda, Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala meninggal dunia dan telah mewariskan sejumlah karya besar, bahkan menjadi referensi utama di dalam Islam. Siapa yang tidak mengenal Arba'in An-Nawawi, Riyadhus Shalihin, Syarah Sahih Muslim, Ar-Rawdah, Al-Azkar, Majmu' Syarhil Muhadzab, At-Tibyan, Manaqib Syafi'i, Tahdzibul Asma, dan masih banyak lagi judul-judul kitab lain karya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Maka para pendengar yang mudah-mudahan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah saya mengajak diri saya sendiri dan seluruh yang mendengarkan untuk sering-sering introspeksi diri, bertafakur, bertadabbur tentang apa yang telah kita lakukan selama ini, apa yang sudah kita perbuat, dan apa yang kita rencanakan ke depan. Semakin hari semakin bertambah waktu, usia kita berkurang. Bukannya kita berjalan mundur, tetapi marilah kita sama-sama bergerak maju, bergandengan tangan. Semua lillah wa fillah. Lillah wa fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahabat Abu Hurairah dan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala serta disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani, Rasulullah menyatakan qalbu syaikhi syabun ala hubbi itnatain tulil hayati wa kathratil mal. Kata Rasulullah, qalbu syaikhi syabun ala hubbi itnatain tulil hayati wa kathratil mal. Artinya, hati orang yang telah lanjut usia tetap akan muda dalam dua hal. Ini karakter dan watak asli manusia. Karakter dan watak asli manusia, dia semakin bertambah tua, dia semakin berambisi dan semakin besar ambisinya. Dalam dua hal. Apa itu? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, umur panjang dan banyaknya harta.
maksud dari sabda alaihi salatu wasallam di atas tadi, maksudnya secara umum semakin tua, manusia semakin ingin hidup lebih lama. Ia tidak ingin berharap cepat mati. Ambisinya untuk mengumpulkan harta bukannya padam jika makin berumur. Malah sebisa mungkin ia ingin terus menumpuk kekayaan. Galibnya manusia memang seperti itu. Semakin tua, semakin berambisi untuk menguasai dunia. Dan kenyataannya kan memang seperti itu. Misalkan tokoh-tokoh politik yang berkejaran meraih pangkat dan jabatan, tokoh-tokoh politik yang ada di sekitar kita, yang kita kenal, yang kita dengar, sudah berusia 50 tahun, sudah berusia 60 tahun, bahkan ada yang usia 70 tahun, juga masih terlihat ambisi dengan alasan-alasan yang indah, dalam tanda kutip, demi bangsa, demi masyarakat, tuntutan negara, panggilan hati, panggilan nurani. Alasan sih bisa dibuat-buat. Tetapi pada kenyataannya yang ingin kita bahas bahwa memang seperti itu kenyataannya. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam adalah benar. Wa huwa as-sadiqul masduq. Bahwa watak manusia artinya semakin dia bertambah tua, semakin berambisi untuk meraih dunia. Para pengusaha, bisnismen juga seperti itu. Bahkan di masyarakat kita dikenal orang-orang yang semakin tua malah ambisi nafsunya semakin besar, punya istri simpanan lah kata orang. Padahal sudah usia, sudah beruban, sudah berambut putih. Sungguh benar kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin bertambah usia, semakin besar ambisi untuk panjang umur dan banyak harta. Apakah tidak boleh berumur panjang? Boleh. Tidak boleh punya harta yang banyak? Boleh. Boleh. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendoakan Anas bin Malik, ya kan? Ya Allah panjangkan umurnya, berkahi umurnya, ya Allah perbanyak hartanya, berkahi hartanya. Ini yang paling penting. Umur dan harta yang kita punya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya panjang umurnya, bukan sebatas banyak harta, tetapi umur panjang diberkahi, hartanya banyak diberkahi. Yang pada intinya mau berumur panjang, berumur pendek, yang penting ibadahnya. Hartanya sedikit, hartanya sedang, pas-pasan atau hartanya banyak menumpuk sampai tidak tahu secara pasti jumlahnya, silahkan. Asalkan yang terpenting adalah ibadahnya. Hartanya pas-pasan sedikit, ibadahnya kurang. Ya, tetap tidak bagus. Hartanya banyak, jauh dari ibadah, juga tidak bagus. Dengan hartanya yang lebih banyak bertambah, ibadahnya semakin tinggi, tingkat kualitasnya bagus. Semakin panjang usianya, semakin berumur, semakin bertambah semangat dalam beribadah. Itu yang kita dukung. Oleh karena itu para ulama menjelaskan bahwa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta agar usianya dipanjangkan itu harus dirinci. Kalau cuma sekedar meminta umur panjang secara mutlak tidak boleh. Tetapi kalau ingin berdoa kepada Allah agar umurnya dipanjangkan dan diberkahi umur panjang itu boleh. Seperti hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, khairun an-nasi man qala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik hamba itu adalah orang yang umurnya panjang dan amalannya baik, amalannya bagus. Sebaliknya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya orang yang paling buruk adalah orang yang umurnya sudah panjang tapi perbuatannya jelek, bukannya bertambah baik malah bertambah buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, para pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada usia yang tersisa, waktu umur kita yang masih ada ini, marilah kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk beribadah, karena kesempatan itu belum tentu datang kembali. Kita manfaatkan semaksimal mungkin
untuk berkejar-kejaran dengan waktu. Kita kurangi, kita minimalkan angan-angan dan khayal kita tentang kehidupan di dunia. Karena memang pada dasarnya kehidupan dunia ini fana, akan hancur, binasa, dan berakhir dengan cepat. Mungkin hitungan 5 tahun, 10 tahun ke depan, akan kita rasakan begitu cepat berlalu. 5, 10 tahun ke depan. Itu pun kalau kita masih diberi kesempatan hidup. Kalau kita masih diberi kesempatan hidup. Oleh karena itu, Syekhuna Ahmad Ibn Thabit Al-Wasabi hafizahullah ta'ala sering kali, bahkan bisa dikatakan setiap di akhir pelajaran, bisa dikatakan seperti itu, setiap beliau mengakhiri pelajaran, beliau selalu mengatakan, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Kemudian beliau tambahkan, in ahyanallah. Itu selalu beliau sampaikan di akhir pelajaran, in ahyanallah. Itu pun kalau Allah masih memberi kesempatan kita hidup. Jadi kesimpulannya tausiah singkat ini, tausiah dari singkat ini hanya untuk menjelaskan bahwa kehidupan dunia itu begitu cepat berlalu, bergulir, mengalir. Jangankan setahun, 2 tahun, 3 tahun, yang 100 tahun, bahkan yang 309 tahun, itu dirasakan hanya seperti sehari atau setengah hari. Artinya, usia yang masih ada pada kita yang tersisa ini, itu pun nantinya akan berjalan cepat sekali. Maka harus dimasalahkan dengan sebaik-baiknya. Kita saling mengisi, saling berbagi, saling memberikan nasihat satu dengan yang lain. Karena tidak ada yang sempurna di antara kita. Tidak ada yang sempurna di antara kita. Mudah-mudahan tausiah singkat ini bermanfaat. Dan saya sampaikan banyak-banyak terima kasih. Jazakumullah khairan kepada Akhuna Ibnu Setiadi, yang dengan sabar melobi sehingga tausiah ini bisa terselenggara. Jazakallahu khairan atas semangatnya dari Mas Ibnu Setiadi dan tentunya ikhwan-ikhwan yang lain. Yang turut berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung. Tetapi kenapa saya sebut Al-Akh Ibnu Setiadi? Karena memang Al-Akh Ibnu Setiadi inilah yang teraktif menghubungi dan melobi. Nah, jazakallahu khairan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dan menerima apa yang kita perbuat dan yang kita ucapkan. Mudah-mudahan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf tadi terlambat karena memang ketiduran. Tidak ada alasan lain kecuali ketiduran memang. 2 HP kita akan untuk alarm, tapi ternyata masih kurang berfungsi. Ya, terus terang saja tadi ketiduran, jadi mundur dari jadwal waktu yang telah ditentukan. Gitu. Tidak perlu cari alasan, diakui saja ketiduran. Nah, mudah-mudahan bisa dimaafkan. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.